Kalau kemarin kita ngebahas tentang produk OLED yang coffee maker ya, hari ini saya mau nyobain lagi tentang produknya OLED, tapi kali ini untuk produk oven listrik. Jadi kita ambil dulu barangnya. Aduh, tolong mas, tolong. Oke teman-teman, ini adalah electric oven smart choice for a better life dari OLED. Ini harganya di 399.000. Teman-teman kalau misalkan nyari bisa cari di website resminya atau di online shop banyak. Kalau dari tampilannya ini ada 2 layer. Terus setelah itu juga bawahnya itu ada tempat buat buangan sisa-sisa panggangan. Juga ada bonus loyangnya dan juga ada tombol waktu dan tombol besaran suhunya. Dayanya sendiri si electric oven dari OLED ini 800 watt. Kemudian ini warnanya yang pink. Terus kapasitasnya si OLED ini yang kita pakai ini adalah yang 11 liter dengan model DKX D11B1. Ini membutuhkan tegangan kurang lebih 220 volt. Kalau misalkan teman-teman beli itu bakalan dapat satu buah kartu panduan manual, dan ini banyak banget panduannya, sampai 26 angka dan beberapa hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu produknya. Ini dia barangnya. OLED electric oven. Baik teman-teman, cukup menarik. Besarnya memang hanya segini ya, agak berat juga sebetulnya ini. Dan saya mau ngasih tahu detail-detail beberapanya. Yang pertama, elemennya ini terbuat dari seng ya, dari seng. Kemudian ini adalah indikasi besaran suhu sekaligus sebagai tanda kalau dia nyala. Terus ini besaran waktu. Kalau suhu ini bisa diputar ke kanan ke kiri, tapi kalau waktu ini kalau sekali kita putar dia nggak mau balik, kecuali kalau mau rusak silakan. Di bagian atasnya ini ada logo untuk hati-hati panas. Terus di sebelah kirinya ada lubang-lubang ventilasi. Tidak ada lubang ventilasinya. Terus di bagian belakang warnanya silver. Ini semacam berbentuk aluminium foil ya. Terus ada satuannya derajat Celcius, menitnya sampai 30 menit. Terus ini kaca anti pecah. Jadi meskipun anti pecah, tapi kalau misalkan digores sama dipukul tetap pecah ya. Jadi aman. Nah, yang perlu diperhatikan, kita buka dulu ya. Kalau dibuka, oke. Ini loyangnya segini. Terus di dalamnya ini ada 2 tingkat. Yang tingkat pertama dekat banget dengan pemanasnya, tingkat kedua agak lebih tinggi. Terus yang ini pemanasnya bentuknya ini. Nanti kalau kita nyalakan, dia bakal menyala merah gitu, tergantung suhu yang mau dipakai. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau pas posisi pertama kali nyalain si OLED ini, teman-teman harus menyalakan si oven ini dengan panas 230 derajat dalam waktu 15 menit, itu untuk pertama. Dan itu di dalam keadaan tertutup ya. Nah, yang perlu diingat adalah nanti bakalan keluar asap selama pemanasan yang pertama itu. Tapi itu nggak masalah, karena itu adalah proses alami. Kalau dari OLED sendiri itu mau ngasih tahu kalau itu bertujuan untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada di sini, di dalam sini, juga untuk memastikan bahwa dia bersih untuk pertama kali, menghilangkan bau-bau dan semuanya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah nanti kalau misalkan kita pakai terus nanti bakalan ada bunyi ting gitu, kayak microwave lah kalau pas selesai memanasi makanan. Nah, cuman mungkin sedikit saya sampaikan kalau si OLED ini perlu digali dulu, dalam artian teman-teman harus cari tahu dulu kapasitas jenis makanan yang mau dimasak di sini itu butuh panas berapa dan butuh berapa lama waktunya. Itu yang paling penting. Karena kalau misalkan terlalu lama dan terlalu panas bakal gosong itu pasti. Terus kalau pas dipakai gimana? Panas nggak? Area ini panas semua, kecuali yang ini agak hangat. Uniknya pintunya ini seperti ini teman-teman. Pintunya ini kayak bisa dibuat nengok gitu loh. Nah, bisa dibuat nengok dulu, terus ada pegasnya.
beneran bekas, jadi tanpa nggak bakal ngagetin lah, meskipun kalau pas ditutup juga ngagetin banget gitu. Secara warna ini menarik loh teman-teman, secara warna menarik. Terus secara fungsi kita baru akan mengatakan fungsinya ya setelah kita coba. Jadi karena kemarin kita terus terang sudah manasin ini, sudah kita pakai, jadi sekarang kita tinggal praktek lagi untuk bikin kuenya. Minta tolong adonannya dibawa ke sini. Ini panas banget ya, jadi saya nanti butuh tambahan alat. Terus dayanya kan 800 ya, ini termasuk besar untuk alat seukuran segini. Satu lagi sebelum kita masuk ke sana, jadi di bawah ini ada tempat. Nah, ini bisa dibuka dan bisa ditutup. Caranya gampang banget. Kalau misalkan teman-teman mau buka, mau buang bersih-bersih itu, tinggal ditekan di sini, terus ditarik ke belakang, udah gitu. Sistemnya gampang banget. Kalau mau dipasang lagi, gitu. Oke, kita mulai adonannya. Ini kita pakai roti sobek ya, ada 3. Nanti kita langsung masukkan di situ aja, meskipun di sini juga ada loyangnya. Loyang yang ada di dalam ini bisa kita gunakan untuk macam-macam lah. Kalau misalkan manggang saus ayam pakai saus-saus itu bisa untuk nabung sausnya. Jadi gini, caranya gampang banget teman-teman. Ini tinggal dimasukkan saja. Pokoknya selama sebentar, muat nggak ya? Oh, ternyata nggak muat. Loyang saya nggak muat. Oke, berarti pakai ini. Udah cuci tangannya teman-teman ya. Semoga hasilnya memuaskan. Ini pakai yang lantai pertama. Terus 1 kali penyetelan suhu berarti itu udah sama dengan menyalakan ovennya. Terus waktunya itu bisa kita set dulu atau bisa menyesuaikan. Ini kita pakai suhu sekitar 170 dan kita set ke waktu kurang lebih 15 menit. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. 170 lah. Jadi tengah-tengah 150 dan 200. Dan kita putar selama 15 menit. Ini udah set kurang lebih 15 menit. Terus suhunya di sekitar 170-an derajat Celcius. Kita tunggu. Jadi dia ini hanya pakai satu pemanas saja. Bentukannya kayak huruf S itu. Dan nanti kalau misalkan dia dipanas maksimal itu bakalan terus turun gitu. A few moments later. Oke, karena sudah ada bunyi ting gitu kan, berarti saatnya kita buka ini si oven ini dan kita ambil hasil rotinya kayak gimana kira-kira. Biar nggak panas pakai kain lap dulu ya. Oke. Mantap. Yes. Kalau ngomongin prinsipnya si oven ini ya teman-teman, prinsipnya si oven ini dia berjalan dengan baik, bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau soal hasil ini beda lagi. Kalau soal hasil, ya balik lagi ke adonan dan berapa durasi waktu yang dibutuhkan untuk ngolah si adonan ini. Kebetulan mungkin ini terlihat bagus untuk saya pribadi, tapi untuk teman-teman barangkali juga masih kurang bagus ya. Tapi itu oke lah, saya sendiri cukup puas karena ini adalah adonan milik istri, jadi saya tetap harus memuji. Bagaimana kalau dia nanti tidak saya puji ya? Tapi bagus kok, saya nggak bisa bikin soalnya. Terus harusnya ini ada kuning telur di atasnya itu buat adonan biar mengkilap, tapi kita nggak bikin. Nah, yang pasti sekali lagi secara prinsip ini berhasil, ini cocok. Terus apakah worth it bang untuk dibeli? Harganya 400.000, wattnya 800. Kalau misalkan memang daya listriknya teman-teman itu ngangkat ya silahkan dibeli aja. Lumayan bisa buat main-main, rilis emosi untuk yang ibu-ibu di rumah. Misalkan yang bapak-bapak suka hobi baking lah, bikin roti itu kan baking gitu. Terus saya jadi teringat teman saya yang di Purwokerto, semoga dia nanti nonton gitu. Terus tadinya kan kita mau pakai yang ini loh, kita mau pakai loyang sendiri ukuran 20 kali 5 cm. Cuman sayangnya si loyang ini nggak bisa masuk di sini karena dimensinya si oven elektrik ini nggak sebesar ini. Panjangnya dapat, tapi lebarnya enggak. Tingginya dapat juga, tapi lebarnya enggak. Jadi ya udah kita pakai loyang bawaannya.
Dan loyang bawaannya termasuk gampang kok untuk dicuci, udah dingin ya. Jadi tinggal digosok dengan busa yang kasar itu, bakal gampang banget. Terus kalau misalkan punya loyang yang ukuran lebih kecil dari yang loyang saya juga bisa-bisa aja. Kalau misalkan buat lebaran bisa nggak kira-kira? Mungkin terlalu kecil kapasitasnya, bisa tapi terlalu kecil ya. Ini buat snack-snack harian aja, buat makan-makan keluarga di rumah atau yang hal lainnya. Sekali lagi danya kan 800, terus kapasitasnya cuma 11 liter. Teman-teman bisa ngebayangin sendiri lah seberapa banyak yang mau dibikin. Terus secara keseluruhan, kalau pas setelah pemanggangan ini hampir seluruh bodinya panas, termasuk kaca yang enggak, ini aman juga. Terus mungkin tadi di awal saya sempat ngomong kalau perputaran derajat ini menandakan dia nyala, tapi yang benar adalah derajat ini belum menyala. Baru kalau pesanan diputar di waktunya ini baru menyala. Indikatornya lampu ini bakal menyala. Jadi gitu teman-teman. Terima kasih sudah nonton ya. Kalau misalkan teman-teman punya saran, masukan apapun mengenai konten kita, mengenai channel kita, silahkan ditulis di kolom komentar. Terus Bang, nggak ada giveaway ya? Belum tahu, kita nggak tahu bakal ngadain giveaway atau enggak. Yang pasti terima kasih sudah dukung selama ini 4.000 subscriber. Sesuatu yang mungkin sangat baru bagi saya sendiri baru di YouTube itu 1 tahun ini ya. Pokoknya terima kasih banget yang sudah dukung. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar untuk bisa ngasih saran dan semuanya. Segitu dulu bahas bebas kali ini. Nanti kalau misalnya ada produk lainnya kita bahas di segmen bahas bebas juga. Saya Tori Nugroho Bijaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Boom.